Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Fikri, mahasiswa PPG Teknik Mesin, kelas B PTM UNS. Di sini saya akan menjelaskan tentang pamflet saya atau poster saya tentang budaya industri. Di sini akan saya menjelaskan tentang dengan artikel saya yang berjudul "Apa itu Budaya Industri dan apa pentingnya bagi siswa SMK". Oke, yang pertama yaitu apa sih budaya industri itu? Budaya industri atau yang dikenal dengan istilah organization culture merupakan salah satu aspek penting yang tidak hanya berkaitan dengan dunia perusahaan. Jadi perlu diingat bahwa organisasi culture itu tidak hanya berkaitan dengan dunia industri, tapi juga memiliki implikasi signifikan dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah menengah kejuruan atau SMK. Ketika kita berbicara tentang budaya kerja, kita tidak hanya memikirkan aturan dan prosedur, akan tetapi kita juga berkaitan dengan nilai-nilai, norma, dan perilaku yang membentuk identitas sebuah organisasi. Jadi sangat penting di SMK karena berkaitan juga dengan nilai-nilai, norma, dan perilaku. Makanya itu pentingnya organisasi culture bagi siswa SMK. Lalu kita bahas apa sih pengertian organisasi culture itu sendiri. Jadi budaya ini mencakup nilai-nilai, keyakinan, praktik, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam sebuah lingkungan kerja. Seperti yang diungkapkan oleh Edgar Sains, seorang ahli dalam bidang budaya organisasi, bahwa budaya organisasi terdiri dari lapisan yang saling terkait, yang sudah dijelaskan oleh Pak Valian di kelas, yaitu yang paling bawah adalah basic asumsi atau asumsi dasar, lalu selanjutnya value atau nilai, lalu selanjutnya yaitu standar, lalu di atasnya lagi adalah behavior atau kebiasaan, lalu yang terakhir adalah artefak. Apa maksud dari lapisan-lapisan ini? Itu yang pertama itu basic asumsi. Basic asumsi itu adalah asumsi dasar seorang manusia atau kelompok yang ingin mencapai suatu budaya atau perilaku tertentu dari sekelompok orang tersebut. Lalu ketika semua orang punya basic asumsi yang sama, lalu terbentuknya sebuah value atau nilai-nilai. Nah, ketika nilai-nilai itu terbentuk, maka bisa diterapkan sebuah standar. Standar ini seperti peraturan di perusahaan atau peraturan di sekolah. Ketika peraturan itu ditetapkan, maka akan lama-kelamaan akan membentuk sebuah behavior atau kebiasaan. Ketika kebiasaan itu sudah terbentuk lama di sebuah lingkungan kelompok orang, baik di sekolah maupun di organisasi, maka akan menjadi sebuah artefak. Artefak itu sebuah ciri khas dari sebuah lingkungan tersebut. Kayak misalkan bahwa budaya di Jepang itu terkenal bersih. Nah, terkenalnya itu dinamakan artefak. Atau misalkan sekolah A itu memiliki kedisiplinan yang tinggi, dilihat dari seragamnya, sepatunya. Nah, itu termasuk artefak, sesuatu yang bisa dilihat oleh pihak luar. Lalu apa sih budaya kerja industri dalam konteks pendidikan SMK? Sekolah SMK ini memiliki fokus yang kuat pada pengembangan keterampilan praktis dan persiapan siswa untuk memasuki pasar kerja atau dunia kerja. Oleh karena itu, budaya kerja yang terbangun di lingkungan SMK berperan sangat penting dalam mempersiapkan siswa untuk sukses di dunia industri. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa SMK itu memiliki fokus pada pengembangan keterampilan praktis, di mana tujuan SMK salah satunya itu mempersiapkannya siswanya untuk PMB, bekerja, wirausaha, dan melanjutkan. Bekerja dan wirausaha ini sangat penting bagi siswa SMK, sehingga perlu ditumbuhnya atau dilatihnya sebuah sikap budaya industri bagi siswa SMK. Ini yang dikatakan oleh John Dewey juga, bahwa education is not prepare for life, education is life itself. Nah, bahwa edukasi bukan persiapkan kehidupan, tapi edukasi adalah kehidupan sendiri.
Jadi sangat penting bagi siswa SMK untuk belajar budaya industri ini. Berikut saya jelaskan manfaat budaya kerja bagi siswa SMK. Yang pertama yaitu pengembangan keterampilan praktis. Budaya kerja industri di SMK mendorong pengembangan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, di mana contohnya siswa harus disiplin, atau yang lebih praktis lagi misalkan di SMK itu siswa harus berjalan di jalur hijau, menati rambu-rambu, menati peraturan keselamatan kerja. Itu termasuk salah satu keterampilan praktis yang harapnya dimiliki oleh siswa SMK. Lalu pemahaman tentang etika kerja. Nah, budaya kerja industri juga memperkenalkan siswa kepada etika kerja yang penting di tempat kerja, dimana dengan sifat disiplin, kehati-hatian, teliti, keselamatan kerja itu termasuk dalam etika kerja, di mana itu dibutuhkan siswa SMK untuk mempersiapkan dirinya di dunia kerja. Lalu yang ketiga, persiapan untuk lingkungan kerja yang dinamis. Seperti yang kita ketahui bahwa dunia ini tidak diam, tapi dunia ini bergerak dinamis, di mana budaya industri SMK mengajarkan siswa untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan di lingkungan kerja yang dinamis. Lalu kita kembali pertanyaan dasar. Lalu apa sih pentingnya budaya kerja ini baik bagi organisasi ataupun bagi siswa SMK? Bahwa tujuan utama dari budaya kerja itu adalah meningkatkan produktivitas. Nah, apa sih produktivitas itu? Mari kita bahas. Bahwa budaya kerja yang kuat tidak hanya menciptakan atmosfer yang positif di sekolah, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada produktivitas. Lalu pengertian produktivitas yaitu seberapa efisien cara yang digunakan untuk mengubah input menjadi output untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat diperoleh. Atau lebih gampangnya, ini saya ada ilustrasinya, yaitu produktivitas sama dengan output dibagi input, dimana kalau inputnya semakin banyak dan outputnya semakin efisien atau semakin sedikit, maka produktivitas itu semakin tinggi. Atau lebih gampangnya, kita mengeluarkan energi sedikit tapi hasilnya itu banyak. Nah, itu yang dimaksud produktivitas. Di sini pentingnya suatu lembaga atau sekolah ataupun organisasi memiliki sebuah budaya kerja untuk meningkatkan produktivitas. Lalu di sini ada catatan terakhir dari Richard Perrin, organisasi kultur is the sum of value and ritual which serve as glue to integrate the member of organization. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya Mulana Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.